Mana kabarnya untuk hari ini? Pagi, Pak. Baik. Pagi Pak, kabarnya baik. Masih dalam keadaan sehat ya? Sedikit pilek Pak Guru. Oh, jadi untuk anak-anak walaupun belajar di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan agar anak-anak terhindar dari virus ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk Indah, silakan pimpin doa dulu. Baik Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut Mas dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi tunggu sebentar ya, Bapak masih coba untuk share screen untuk medianya, masih belum bisa. Bagaimana anak-anak, sudah muncul? Belum Pak. Belum, Pak. Belum muncul Pak. Belum ya? Oh, sudah Pak. Sudah. Oh. Ya, baik anak-anak, untuk hari ini, pagi ini, kita akan belajar mengenai tema 9, yaitu menjelajah angkasa luar, di subtema 1, keteraturan yang menentukan pembelajaran pertama. Nah, tadi setelah berdoa, jadi sekarang mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk lebih memperkaya rasa nasionalisme kita ya. Jadi silakan ikuti lagu ini. Nah, baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi ini sebagai penyemangat kita untuk hari ini ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, baik, untuk selanjutnya, anak-anak pernah mengamati langit di siang hari dan di malam hari? Kenapa? Kenapa? Nah, coba Dewi Cahyadi, coba di langit pada siang hari apa yang kamu temukan? Apa yang kamu bisa lihat di langit siang hari? Kalau saya di siang hari biasanya lihat layangan. Ya, selain layangan apa lagi? Ada matahari, ada langit, ada awan, ada pesawat terbang. Banyak pokoknya Pak. Ya, bagus ya. Jadi di siang hari itu bisa kalian temukan ada matahari, ada bulan, ada awan, ya, dan benda-benda langit ya. Kawan, bisa bantu Bapak menyebutkan apa saja yang bisa kamu lihat pada saat malam hari? Ada
bulan Pak, ada bintang. Itu aja sih Pak. Ya, Itu saja sih Pak yang saya lihat kalau malam hari karena kan gelap Pak. ya. Jadi ada bulan, ada bintang. Nah, pernah nggak kalian melihat bintang jatuh? Belum Pak, belum pernah. Ya. Nah, untuk melihat benda-benda langit seperti bulan, matahari, planet, nah, kalian itu harus menggunakan alat bantu ya, seperti teropong untuk melihat bentuknya, untuk melihat warnanya. Karena Halo, kalau Bu, terlihat nomor dari absen jauh, dulu apa nah? nah, kalian hanya bisa melihat cahayanya saja. Nah, untuk materi hari ini Ada kok masih kita akan belum lah. mempelajari ini, ya, tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Ada Bu, ada Dan Bu. untuk tujuan pembelajarannya, nah, dengan melakukan kegiatan mengamati gambar dan video pembelajaran, Ada. anak-anak Ada, akan Bu, mampu juga kok, menganalisis masih- sistem masih tata belum surya. lumayan lah. Yang Masih kedua, singkar mal tambahan dengan nilai melakukan mungkin. kegiatan mengamati gambar Cuma dan nilai video dua. pembelajaran, anak-anak mampu menganalisis karakteristik anggota Mau tata kuliah nih. surya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan video juga, anak-anak mampu membuat model sistem tata surya 2 dimensi. Terus yang keempat, dengan mengamati teks pada slide PowerPoint, anak mampu menganalisis tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi serta latar. Nah, Dan yang terakhir, dengan melakukan kegiatan berdiskusi, anak-anak mampu menampilkan secara lisan atau tertulis tokoh utama dan tokoh tambahan serta latar dalam cerita teks fiksi ini. Nah, sebelum Bapak jelaskan materi ini, mari kita simak baik-baik video ini, ya, video tentang sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Siap Pak. Pak Guru. siapa? Ya, silakan nanti lihat video ini baik-baik. Nanti apa yang perlu dicatat silakan bisa dicatat. Tata surya. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Di depan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius.
Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam. Dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam. Dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat dengan Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Nah, baik anak-anak, tadi sudah Bapak putarkan video pembelajaran mengenai sistem tata surya dan karakteristik planet di tata surya. Nah, sebelum Bapak jelaskan sedikit mengenai video pembelajaran tadi, adakah yang bisa menjelaskan apa yang tadi kalian tonton? Parwati mungkin bisa membantu Bapak? Apa saja yang sudah kalian tonton tadi? Iya, tadi yang diperlihatkan oleh video itu adalah tentang tata surya, Pak. Nah, Tata surya, planet-planet ya. yang ada tata surya. Ya, bagus. Apalagi? Saya Pak. Kemudian Oh ya, Arniti mungkin? Tadi sistem tata surya itu berada pada galaksi Bima Sakti, Pak. Di dalam tata surya terdapat 3 bagian, yaitu ada matahari, ada planet-planet, dan benda-benda lainnya, Pak. Terus Arniti ya. Nah, mungkin anak-anak yang lain bisa menyebutkan yang lainnya? Urutan planetnya mungkin? Aryawan gimana? Nggak bisa Pak, lupa tadi terlalu cepat. Oh, lupa. Iya. Ya, nanti untuk materinya bisa anak-anak lihat juga di materi ajar ya. Kan sudah Bapak share itu materi Ya. ajarnya ya. Nanti saya lihat di sana lagi Pak biar lebih jelas. Maaf Ya. ya Pak. Ya. Nah, untuk anak-anak yang lain jangan. Oh ya, silakan. Yang paling dekat dengan matahari itu pertama planet Merkurius, terus Venus, kemudian yang ketiga planet tempat kita berpijak Pak, planet Bumi, terus yang keempat terus? planet Mars, kemudian planet Jupiter,
planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, benar sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah mau ya menjawab ya. Nah, di sini untuk di sistem tata surya seperti yang sudah kalian tonton tadi, itu terdiri dari benda langit ya. Ada bintang, bintang itu termasuk matahari, planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, susunan dari sistem tata surya kita di Bima Sakti atau sering disebut Milky Way itu yang paling terdekat itu adalah Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sebenarnya dulu sebelum tahun 2006 planet itu ada 9. Jadi yang satunya itu ada yang tahu planet apa lagi yang lagi satu? Pluto. Sebelum tahun 2000. Pluto. Ya, Pluto. Ya, bagus. Jadi Pluto itu kenapa tidak dimasukkan lagi ke dalam sistem tata surya planet, yang termasuk planet, kategori planet? Ada yang tahu alasannya kenapa? Nggak tahu Pak Guru. Coba Indah bisa? Itu karena apa? Orbitnya tidak stabil ya Pak Guru ya? Ya, bagus, benar sekali ya. Jadi kenapa Pluto itu tidak dikategorikan lagi menjadi planet? Karena orbitnya yang tidak stabil, terus ukurannya yang kecil, terlalu kecil ya untuk disebut sebuah planet, dan jarak yang terlalu jauh dari matahari. Nah, anak-anak, di sini Bapak punya sebuah cerpen. Nah, ini penggalan cerpen ya. Untuk lengkapnya anak-anak bisa search di Google, judulnya Pluto untuk Rinta. Nah, di sini anak-anak bisa membaca ini. Bisa nggak dibaca? Bisa Pak. Coba Bapak minta tolong Robi coba untuk membaca cerpen ini. Nggak kelihatan Pak. Hitam dia layarnya. Oh, yang lain gimana? Kelihatan Pak. Ya, coba yang kelihatan coba bantu Bapak membacakan. Ya, saya coba baca Pak Guru. Nggih. Cerpen Pluto untuk Rinta. Setelah itu Kak Helmi mulai menggambar di kertas. Kak Helmi, kenapa planetnya cuma ada 8? Plutonya mana? Aku protes pada Kak Helmi. Pluto kan udah bukan planet, ngapain digambar? Jawab Kak Helmi. Tapi kan cita-citaku menjadi planet Pluto dianggap lagi sebagai tata surya. Harusnya digambar dong. Dia udah gabung jadi planet selama 76 tahun. Walaupun posisinya paling belakang dan enggak keperhatiin sama matahari, tapi dia tetap setia mengorbit pada matahari, walau terkadang sering ngambil lintasan Neptunus. Bukankah itu merupakan bentuk kesetiaan? Jelasku. Tapi pihak astronomi bilang dia bukan lagi planet karena ukurannya kekecilan. Dan dia tidak sepenuhnya mengelilingi matahari karena dia suka motong orbit Neptunus. Udahlah, kita ngikutin pemikiran modern aja, jangan kuno, kata Kak Helmi bersikeras tak mau menambah Pluto dalam gambarnya. Apa kakak bilang? Aku kuno. Aku tersinggung. Aduh, ini adik-adik, kakak-kakak pada pinter ya, tapi jangan gunain kepintaran kalian buat debat terus mojokin temennya dong. Kak Ciko menghampiri kelompokku. Ini nih Kak Helmi nggak mau masukin Pluto ke kerangka lukisan kita. Padahal kan dulu juga Pluto itu planet masa sekarang, mau dihapuskan gitu aja. Aku mengadu. Kak Ciko tersenyum. Mau dengar cerita kakak nggak? Mau, kata kami langsung antusias. Pada tanggal 24 Agustus 2006, sebenarnya pihak astronomi udah sepakat sama Pluto
kalau Pluto bakal dikontrak jadi guru. Sudah Pak Guru. Baik, terima kasih ya Parwati sudah mau membacakan cerpen ini. Nah, jadi cerpen berjudul Pluto untuk Rinta. Nah, mungkin anak-anak yang lain bisa menganalisis di sini tokohnya siapa saja yang terlibat di sini di cerita ini. Kak Helmi, Kak. Wah, Helmi. Siapa lagi? Rinta. Ciko. Ya, bagus. Ada Ciko. Ya. Ada lagi yang menemukan. Yang dibahas di sini tentang apa? Pluto. Ya, Planet Pluto. Terus kalau misalkan dilihat dari sini, nah ini kan masih penggalan saja. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa menganalisis dengan lengkap ya. Latar di sana ada. Jadi tempat kejadian itu disebut dengan latar. Nah, sesuai dengan bahasa Indonesia yang kita bahas di sini, yaitu mengenai teks fiksi, seperti yang anak-anak baca tadi, itu merupakan contoh dari teks fiksi. Ya, jadi teks fiksi itu contohnya ada cerpen, roman, novel. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari teks fiksi? Dewa Cahyadi, gimana? Contoh teks fiksi yang lain selain cerpen? Komik bisa Pak nge? Komik, ya. Apalagi? Kalau dongeng bisa Pak? Ya, dongeng. Jadi kalau teks fiksi, nah yang disebut dengan teks fiksi ini adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau didasari fantasi pengarang. Ya, walaupun ini bersifat fantasi, tapi cerita ini tetap menyajikan latar belakang dan suasana yang nyata. Nah, seperti tadi, contohnya cerpen Pluto untuk Rinta. Nah, ini cerpen ini adalah contoh teks fiksi ya. Nah, dari teks fiksi ini ada beberapa unsur intrinsik dari teks fiksi ya. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, ketiga alur, keempat latar, yang kelima ada amanat. Nah, sampai di sana anak-anak ada yang ditanyakan dulu atau ada yang belum dipahami mengenai materi ini? Ya, Pak. Nggak ada Pak Guru. Ya Pak. Ya. Tema itu apa Pak? Ya, tema ini adalah hal yang membangun suatu cerita ya. Jadi misalnya temanya tentang apa? Kepahlawanan. Jadi cerita itu menceritakan tentang kepahlawanan seperti itu. Ya, ya Pak. Ada yang lain lagi? Ya, bagus ya. Sudah Pak, sudah. Kalau Ya. memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nah sekarang Bapak akan lanjutkan ke tugas kalian ya. Jadi Bapak sudah bagikan masing-masing nama kelompoknya, sudah Bapak kirim ke WA group. Jadi Bapak bagi kalian menjadi 4 kelompok. Sudah tahu nama teman-teman kelompoknya, sudah tahu? Sudah. Ya, nanti silakan mengerjakan LK ini ya, LK1 dan LK2 dengan teman kelompoknya. Silakan diskusi melalui WA group. Nanti 1 jam kemudian kita akan melakukan presentasi. Jadi untuk LK1 yang kalian buat itu adalah model tata surya. Jadi model tata surya kalian buat 2 dimensi di kertas buku gambar. Silahkan nanti warnai sesuai dengan warna planet-planet. Terus untuk yang kedua, untuk LK2-nya, nah silakan sedikit info dari Bapak ya. Untuk besok Bapak mohon sekali ini anak-anak agar bisa masuk ke tambahan dan sekolah itu latar jam dalam 7:30 cerita ya. tersebut. 7:30 kita mulai jam Bapak. 7:30 kegiatannya ya, kegiatan untuk Nah, siap? pilihan akhir tahunnya. Siap untuk mengerjakan tugasnya? Siap, Pak Guru. Siap, Pak Guru. Siap Pak. Jadi silakan nanti bergabung lagi di room 1 jam kemudian ya. Berada di sekolah besok kita mulai pelaksanaan Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan tugas. Terima kasih anak-anak sudah masuk room kembali. Bagaimana untuk kelompok 1 sudah siap untuk presentasi hari ini?
Selamat siang anak-anak. Pengumuman untuk besok ya. Untuk besok anak-anak Bapak harapkan Pokoknya jam setengah karyawan. 8 sudah Gimana? sampai di sekolah ya. Untuk kegiatan penilaian akhir tahunnya Bapak harapkan anak-anak setengah Tokoh siapa 8 yang ada sudah dalam di cerpen itu? sekolah dan kita mulai jam setengah 8 ya. Nanti habis selesai itu Bapak biar bisa langsung permisi untuk kuliah lagi besok ya. Pemohon setengah 8 semua sudah di sekolah. Kak Helmi. Ya, bagus Kak Helmi. Siapa lagi yang tadi? Oh, Ada Rinta ya. Minta. Ya, bagus. Ya, bagus. Untuk presentasi kelompok 1 sudah bagus. Dan untuk selanjutnya karena sudah semua dapat giliran presentasi, jadi mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari untuk hari ini anak-anak? Coba Deska bisa bantu Bapak untuk Iya Pak menyimpulkan Guru. pelajaran Tadi kita mempelajari tata surya sama Bagus. teks fiksi. teks fiksi. Ya, teks Nah. fiksi itu bagian apa yang sudah kita pelajari? Unsur intrinsiknya Pak. Ya, untuk unsur intrinsik ya. Ya, bagus. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang ingin ditambahkan lagi dari kesimpulan Deska? Sama, Wahyudi Pak. bagaimana? Tidak Pak, Sama sudah, ya? sudah. Sudah Pak. Jadi dapat disimpulkan ya dari hasil kalian belajar tadi, kita sudah mempelajari tentang tata surya dan sistem tata surya, mulai dari planet, benda langit yang membentuk tata surya ya. Terus yang kedua ada teks fiksi, pengertiannya sudah. Terus contoh-contoh dari teks fiksi ada cerpen, ada novel, roman, dongeng. Terus ada lagi unsur-unsur intrinsik dalam teks fiksi tersebut. Nah, anak-anak, Bapak sudah kirimkan evaluasinya di Google, di WA Group ya. Jadi silakan itu dijawab objektif. Soalnya jumlah soalnya ada 10. Nanti silakan dijawab. Untuk pembelajaran hari ini karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi 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 Om.